Oke guys, jadi aku Fahmi dari satu diafragma. Jadi kali ini aku coba cerita sedikit setelah aku nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan guys. Disclaimer, aku ini nggak mania nonton film, tapi sekalinya nonton film, pengennya itu nonton film horor guys. Jadi untuk genre lainnya aku kurang tertarik. Kecuali untuk film ini aku jadi tertarik karena setidaknya ada 3 hal yang bikin aku tertarik. Yang pertama, of course, film ini itu disutradarai oleh hal yang bikin aku juga jatuh cinta ke film lain, yaitu jatuh cinta seperti di film-film. Karena itu film yang bagus banget, ternyata orang di balik film itu juga ngerjain film ini, jadi itu keren. Terus yang kedua, tentu dari dunia arsitektur guys. Bahkan mungkin ini alasan pertama ya. Karena ternyata di sinopsisnya tuh ngasih tahu kalau film ini tuh tentang seorang arsitek muda yang menjalani hidup bukan hanya tentang kerjaannya, tapi juga bagaimana dia tetap terus merawat keluarganya. Ya, sandwich generation ternyata guys. Terus yang ketiga itu karena banyak ponakan sama kayak aku. Jadi intinya 3 hal itu yang bikin aku tertarik buat nonton film ini. Dan of course aku bisa katakan film ini menurut aku untuk memulai tahun 2025 ini film yang harus kalian tonton guys. Bener-bener keren, suka banget. Jadi di film ini tuh apa ya? Jadi perasaannya tuh campur aduk aku nonton. Jadi ada lucunya, ada jengkelnya juga, tentu ada sedihnya. Kayak terenyuh gitu. Bahkan di satu momen bisa nyesek gitu karena ngelihat satu scene yang bahkan itu nggak ada dialognya, tapi itu benar-benar kayak nyes gitu. Pokoknya wajib kalian nonton. Nah, tapi karena aku juga sangat relate dengan film ini sebagai seorang arsitek, aku akan ngasih tahu kamu guys. Setidaknya ada 7 hal yang orang awam tuh bakal ngerti dengan dunianya seorang arsitek kayak gitu. Jadi 7 hal itu bisa kalian temukan di film ini. Yang pertama ini sutradara benar-benar ngulik guys tentang image arsitek itu seperti apa. Jadi kayak diawali kerjaan yang mengharuskan begadang, menyita waktu banyak tentunya. Sampai kurang tidur, terus bahkan nggak sempat mandi, tiba-tiba bangun harus lanjut di hari itu, entah kalau mahasiswa misalkan lanjut ke kampusnya atau lanjut kerja bagi seorang arsitek kayak gitu guys. Terus juga dunianya ditemani dengan kopi, untuk begadangnya tuh ditemani dengan kopi kayak gitu-gitulah. Dunia arsitek yang nyata ya seperti itu, dan sutradara benar-benar ngulik ke itunya. Terus yang kedua guys, sebenarnya setuju sih kalau seorang arsitek tuh ternyata gak bisa multitasking, dalam arti kalau konteksnya di film ini si tokoh utama itu harus ngerjain kerjaannya, tapi harus membagi juga tugasnya dengan mong anaknya. Itu jadi itu sesuatu yang susah buat jadi pilihan, bahkan harus dilalui itu juga susah bener. Jadi memang arsitek itu memang harus punya waktu sama tempat khusus biar bisa fokus. Dan kaitannya dengan poin kedua ini guys, ini masuk ke poin ketiga, jadi terkait ke tempat, jadi harus membuat atau menciptakan space yang benar-benar bikin nyaman. Salah satunya di film ini itu yang detail dipikirkan, ada scene di mana waktu tokoh utama ini ngerjain kerjaannya, of course di depan laptop itu guys, kursinya itu bahkan diganjel sama bantal buat ya senderan punggungmu gitu, jadi biar lebih enak kamu nugasnya berjam-jam, karena memang harus menciptakan suasana yang nyaman guys. Terus yang keempat itu kaitannya tadi dengan kenyamanan juga tentu. Laptop tuh harus mendukung guys. Jadi bisa jadi tipe tugas yang sama yang kamu terima, kalau ini di mahasiswa arsitektur ya, dengan antara mahasiswa dengan setelah kamu kerja, itu bisa jadi sama, tapi ternyata laptopnya nggak ngedukung. Entah karena usia. Faktor di balik kata usia tuh banyak, entah itu misalkan eh, kinerja laptop menurun dan semacamnya. Terus juga waktu di tengah-tengah kamu ngerjain tugas, tiba-tiba nge-lag laptopnya atau nge-freeze gitu dan tiba-tiba hilang tugasmu gitu aja tanpa sempat nge-save, itu benar-benar relate dan itu benar guys. Yang kelima itu, ketika meeting dan presentasi ke klien guys. Jadi memang seorang arsitek itu benar-benar sampai detail menjelaskannya gitu. Jadi di pikiran seorang arsitek itu harus bisa benar-benar menjelaskan gambar itu sebaik mungkin. Jadi di sana itu ada pertimbangan ini dan itu yang juga harus dijelaskan, baik itu secara gambar maupun secara verbal guys. Jadi klien itu bisa nangkep maksudnya kenapa gambar ini dan itu ya, tujuannya satu, untuk memberikan desain yang benar-benar maksimal gitu terkait kenyamanan dan semacamnya. Jadi harus juga detail guys. Itu yang kelima. Yang keenam itu, oh
Jadi seorang arsitek itu bahkan sejak jadi mahasiswa itu sudah sering berpartner guys, dalam artian berpartner untuk ngerjain proyek bareng, atau bahkan kalau di film ini kayak ada cita-cita bersama untuk bikin biro bareng, ngebangun biro gitu guys. Bahkan banyak juga kok teman aku kayak berpartner hidup, dalam artian ya dia juga membangun rumah tangga dengan sesama arsitek gitu guys. Itu yang keenam. Jadi 6 dari 7 poin ini sudah aku jelasin, dan kalian pasti bisa ngira-ngira atau menerka-nerka kira-kira poin ketujuh itu apa. Coba kalian komen di bawah, aku tunggu ya. Sampai jumpa.